Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini pembahasan kita adalah mengenai masalah najis, di mana di dalam kitab disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Faslun, ini suatu fasal. Wa kullu ma'i'in, dan tiap-tiap yang cair. Ma'i itu air, ma'i'in cair. Wa kullu ma'i'in, dan tiap-tiap yang cair. Kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua lubang. Sabila ini dua lubang, kubul dan dubur. Kalau kubul itu lubang depan buat kencing, dubur buat ya. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun, dan tiap-tiap yang cair yang keluar dari dua lubang, kubul dan dubur, itu najis. Air kencing itu najis. Illal maniya, kecuali air mani. Air mani itu tidak najis. Ya, kalau bahasa umumnya sperma, kecuali sperma. Jadi air mani itu air sperma. Illal maniya, kecuali air mani itu tidak najis. Wa ghuslu jami'il abwali, dan mencuci semua air kencing. Mencuci semua air kencing. Wal arwasi, dan semua kotoran tai. Wajibun, adalah wajib. Jadi membersihkan, mencuci air kencing dan adalah wajib sifatnya. Illa baulas sabiyyi, illa baulas sobiyyi, kecuali air kencing anak laki-laki. Alladzi lam yakulit ta'am, yang belum makan makanan. Berarti umurnya baru mungkin sebulan 2 bulan. Jadi anak orok, anak bayi ya. Jadi kencing anak kecil yang dia belum memakan sesuatu kecuali air susu ibunya, fa innahu, maka sesungguhnya ia yadhuru birosil ma'i alaih, maka sesungguhnya ia menjadi suci dengan memercikkan air kepadanya. Jadi airnya dikipret-kipret, dipercikan kepada bagian yang kena kencing, di atas air kencing anak kecil yang belum makan makanan. Jadi suci ya, dengan cara memercikan air. Wala yu'fa an syai'in, wala yu'fa an syai'in, dan tidak dimaafkan. Yu'fa, jadi wala yu'fa an syai'in, dan
tidak dimaafkan dari sesuatu, minan najasati, daripada najis-najis. Najis-najis tersebut tidak dimaafkan illal yasiru minad dami, ilal yasiri minad dami, kecuali yang sedikit dari darah, wal qoihi, dan nanah. Kecuali darah dan nanahnya itu sedikit, maka darah dan nanah yang sedikit dia itu dimaafkan. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan apa-apa dan bangkai binatang yang tidak ada darahnya yang mengalir, idza waqa'a fil ina'i, apabila ia jatuh ke dalam bejana, apabila ia jatuh ke dalam tempat air, wa mata fihi, dan bangkai tersebut yang tidak memiliki darah yang mengalir, dia mati di dalam bejana air tersebut, fa innahu, maka sesungguhnya tidak menajiskan pada air. Jadi apabila ada binatang itu tidak memiliki darah yang mengalir, kemudian binatang tersebut jatuh ke dalam bejana air. Bejana air ini banyak, ada ember, teko, dan lain sebagainya. Bila binatang tersebut jatuh ke dalam bejana air, kemudian dia mati di dalam bejana tersebut, maka sesungguhnya ia tidak akan menajiskan pada air. Jadi airnya tidak akan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12. Ya, Irsad halaman 12. Kasih tahu yang halaman 12 nomor baris 3 dari bawah. Wal hayawanu. Sudah? 3 dari bawah. 12. Wal hayawanu kulluhu. Ya. Wal hayawanu kulluhu, dan semua binatang, kulluhu semuanya, tahirun adalah suci. Semua binatang itu adalah suci, illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Makanya kita nggak boleh megang-megang anjing ataupun babi, karena dia tidak suci. Wal hayawanu kulluhu tahirun, dan semua binatang semuanya adalah suci, illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa dan anak-anaknya yang lahir dari keduanya. Jadi anak anjing tidak suci, anak babi juga tidak suci. Emaknya enggak suci, bapaknya enggak suci, anaknya juga tidak suci. Bapaknya anjing, bapaknya babi, emaknya anjing, emaknya babi,
anaknya anjing dan anaknya babi tidak suci. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Ya. Bapaknya anjing, emaknya kambing. Kambing kan suci. Anjing tidak suci. Kalau dia kawin antara anjing dan babi, maka anaknya tidak suci. Maka anaknya tidak suci. Kambing kawin dengan babi, maka anaknya juga tidak suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maitatu kulluha najisatun, dan bangkai semuanya adalah najis. Bangkai semuanya adalah najis. Bangkai anjing najis, bangkai tikus najis, bangkai kucing najis. Semua bangkai adalah najis illas samaka wal jarada, kecuali bangkai ikan dan belalang. Jadi bangkai ikan dan belalang itu adalah tidak najis. Wal adamiyah, dan bangkai manusia. Dan bangkai manusia itu tidak najis. Wa yuksalul ina'u, dan harus dicuci bejana air. Wa yuksalul ina'u, dan harus dicuci bejana, baik itu penggorengan, teko, panci, dan lain-lain yang namanya bejana. Wa yuksalul ina'u, dan harus dicuci bejana min ulugil kalbi, dari jilatan anjing. Temu enggak Irsyad? Oh, kalbinya ke 13. Oh. Wa yuksalul ina'u, dan harus dicuci bejana min wulugil kalbi, dari jilatan anjing. Wal khinziri, dan babi sab'a marratin, 7 kali. Penggorengan kita dijilat anjing atau babi, maka mesti dicuci dengan 7 kali. Piring kek, panci kek, apabila dijilat oleh anjing dan babi, dijilat anjing dan babi, maka harus dicuci sab'a marratin, harus dicuci 7 kali. Ihdahunna, salah satu dari ke-7 kali itu biturab, dengan tanah yang suci tentunya, ya. Tanah yang suci. Jadi sekali lagi, bejana apabila dijilat oleh anjing dan babi, maka bejana tersebut harus dicuci 7 kali, yang salah satu daripada 7 tersebut dengan menggunakan tanah. Wa yuksalu min sairin najasati, wa yuksalu min sairin najasati, dan dicuci dari semuanya najis. Dicuci dari semuanya najis marrotan wahidatan, 1 kali. Semua najis dicuci 1 kali. Ta'ti alaih, yang datang cucian itu kepada najis. Kaki kita kena tai kotok. Tahu tai kotok? Tai ayam.
Ya, marrotan wahidatan, dicuci sekali aja. Wasalasu abdolu, dan 3 kali cucian itu lebih utama, lebih abdol. Jika dicucinya sampai 3 kali, maka yang demikian itu lebih abdol. Kemudian sebentar ya, yang tadi kan ada anak laki-laki. Kencingnya anak laki-laki itu ya, yang belum memakan makanan, fa innahu, maka sesungguhnya ia menjadi suci, birosil ma'i alaih, dengan memercikan air. Kalau anak laki-laki, anak perempuan tidak bisa. Kalau anak perempuan tetap harus dicuci. Meskipun anak perempuan tersebut belum memakan apa-apa, baru meminum air tetek emaknya, ASI ibunya, tetap jika bayi perempuan tersebut kencing, tidak bisa bersih dipercik-percikan air, tapi harus dicuci. Jadi yang bersih dengan dipercik-percikan air adalah bayi laki-laki yang belum memakan sesuatu kecuali air susu ibunya. Wa idza takhallalatil khumratu binafsiha, lanjutannya halaman 13 dari 3 baris dari atas. Wa idza taqallalatil khumratu binafsiha, dan apabila sudah menjadi cuka arak tersebut, binafsiha, dengan sendirinya. Arak itu dari anggur ya. Jadi apabila arak tersebut menjadi cuka dengan sendirinya, tahurat, maka dia suci. Maka dia suci apabila arak tersebut menjadi cuka dengan sendirinya. Wa in takhallalat bitarhi syai'in fiha, dan jika menjadi cuka arak itu dengan melemparkan sesuatu ke dalamnya, apakah itu zat kimia ataupun yang lain, pokoknya ada yang dilemparkan ke dalam arak tersebut. Dengan melemparkan sesuatu itu, arak tersebut menjadi cuka, lam tathur, maka tidak suci arak yang menjadi cuka tersebut. Jadi arak yang menjadi cuka dengan sendirinya itulah yang suci. Apabila dia menjadi cuka dengan tidak sendirinya, misalnya dengan melemparkan sesuatu apapun bentuknya, maka cuka yang dihasilkan dari arak tersebut tidak menjadi suci. Itulah keterangan yang disampaikan dari pembahasan malam hari ini tentang masalah najis. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.